lagi di video tutorial yang kedua. Kalau di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan jenis medan, dan dari jenis medan itu kita bisa menentukan kriteria perancangan yang akan kita gunakan pada perancangan di tahap selanjutnya. Dan untuk sebagai contoh, seperti ini kriteria perancangan yang diambil untuk video tutorial pada kali ini. Nah, selain itu juga dari video sebelumnya kita sudah berhasil memilih trase terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kita. Dan untuk di video tutorial kali ini, bentuk dari trase yang terpilih adalah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di tutorial kedua ini kita pertama-tama akan menentukan titik koordinat untuk titik-titik penting pada trase kita, yaitu di titik A atau titik awal, point of intersection 1, point of intersection 2, point of intersection 3, dan titik B atau titik akhir. Nah, caranya cukup mudah, yaitu dengan mengklik bagian customization, lalu checklist atau klik bagian coordinates. Nah, di sana akan muncul bagian yang menunjukkan koordinatnya sesuai dengan kursor yang kita gerakkan. Nah, langsung saja untuk menentukan titik awalnya, diklik bagian alignment, lalu arahkan kursor ke bagian titik awal. Nah, setelah itu ambil screenshot di koordinatnya, lalu input ke dalam Excel yang sudah disiapkan. Oke. Nah, selanjutnya lakukan langkah yang sama juga untuk point of intersection pertama atau PI pertama. Lalu di copy paste lagi ke dalam Excel. Nanti nilai-nilai koordinat ini akan dimasukkan ke dalam tabel Excel untuk koordinat X yang bernilai 657.000 dan koordinat Y yang berkisar di angka 9 juta. Nah, jika sudah selesai, nanti untuk perhitungan geodetik akan didapatkan output untuk elemen perancangan yang bisa digunakan adalah berupa jarak antar titik penting dan juga sudut tikungan. Setelah itu akan dilakukan perhitungan Excel untuk di Microsoft Excel untuk menentukan nilai elemen pada tikungan, lalu juga menentukan jenis tikungan, yang mana panduan dalam melakukan perhitungan tersebut akan dijelaskan melalui tutorial di kelas tutorial oleh masing-masing asisten. Dan kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya di bagian Civil 3D, yaitu ketika sudah didapatkan radius tikungan yang ingin digunakan dan juga jenis tikungan yang ingin digunakan beserta bagian dari elemen-elemen tikungan ini. Selanjutnya kita akan menggambar atau mulai memodelkan alignment horizontal pada trase di Civil 3D. Nah, sebelum kita mulai menggambar dan menentukan jenis tikungannya di Civil 3D, kita akan pertama-tama menginput desain kriteria atau kriteria perancangan pada trase yang kita buat. Yaitu pertama klik trasenya, lalu pilih alignment properties. Di bagian desain kriteria, input design speed atau kecepatan rencana yang digunakan. Nah, pada video ini saya menggunakan 80 km per jam. Lalu di bagian kriteria base design di checklist, dan untuk super elevasi maksimumnya gunakan 8%. Untuk jumlah lajurnya itu 4 lajur. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita akan menggambar geometri alignment horizontal. Nah, pertama kita akan menggunakan jenis tikungan SCS di point of intersection pertama. Nah, yang kita pilih tadi sebelumnya adalah memilih geometry editor, lalu memilih free spiral curve spiral between two entities. Kita klik bagian entity pertama atau garis pertama, lalu klik entity kedua, lalu pilih less than 180. Nah, selanjutnya kita input radius sesuai dengan radius yang kita pilih dari hasil perhitungan Excel. Untuk di video kali ini saya menggunakan radius SCS sebesar 800 meter. Lalu input nilai LS. Nah, untuk ini saya menggunakan 130.
Lalu kembali input LS 130 meter, lalu tekan enter kembali. Nah, hasilnya sudah jadi untuk SCS yang pertama, tikungannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggambar jenis tikungan yang kedua. Di point of intersection yang kedua saya menggunakan SS atau spiral-spiral. Nah, di sini dipilih yaitu free compound spiral-spiral between two tangents. Nah, pertama pilih entity yang pertama atau garis pertama, lalu pilih entity kedua, lalu input nilai LS yang digunakan. Nah, pada SS yang kali ini saya menggunakan LS sebesar 291,39 meter. Lalu pilih less than 180, lalu kembali juga input nilai LS sebesar 291,39, lalu klik enter kembali. Nah, tikungan LS sudah berhasil dibuat seperti ini. Nah, lalu yang ketiga saya akan menggambar atau memodelkan tikungan untuk jenis full circle atau FC. Lalu pilih bagian free curve fillet between two entities dan menggunakan radius. Pilih garis yang pertama, entity pertama, lalu pilih entity kedua less than 180. Lalu untuk radius di full circle saya menggunakan radius besar 2500 meter. Lalu kembali tekan enter dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi gambar pemodelan tikungan kita sudah selesai. Secara umum bisa terlihat bahwa tikungannya sudah terbuat. Yang pertama menggunakan spiral circle spiral, yang kedua menggunakan spiral spiral, dan yang ketiga menggunakan full circle. Nah, untuk menentukan bagaimana menentukan jenis tikungan yang dipilih lalu besar radius nanti akan dijelaskan oleh masing-masing asisten di tahapan perhitungan Excel. Sekian untuk video tutorial di tahap kedua. Semangat selalu, semangat terus, dan jangan lupa semangat nomor 1.